balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast kita gitu, di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Hitam kok nggak ada putihnya Nggak, ada dalam bang, itu kelihatan. Abu-abunya pasti tapi gitu. Selamat datang Bang. Siap. Bang Latu. Bang Visnu dan Bang Nanda, terima kasih sudah diundang di podcastnya Hitam Putih Abu-Abu Pasti. Wah, Kursi penguasa nih. di balik Di balik kursi penguasa. betul. Panas nggak nih kursinya nih? Aman Pastinya. Ini kayaknya like kursi panas sebenarnya. Iya. Ya Bang tuh berangkat dari Dapil 4 ya Bang ya. Kita dapil 4. Kita dapil 4. Saya dapil 4. Dan sekarang diamanahkan menjadi Ketua Komisi 2 Bang. Betul. Saya baru setahun diamanahkan jadi tahun berjalan ya. Setahun Betul. berjalan. Ketua Komisi 2. Jadi kan kalau AKD itu kan kita per 2 tahun setengah. Iya. Iya. Jadi setengah periode itu akan ada Perubahan. rolling AKD, Siap. pergantian AKD. Tinggal nanti partai mengamanahkan siapa yang akan dipilih Betul. untuk bisa memasuki AKD Komisi 1, Komisi 2, Komisi Komisi 3 tiga. atau Komisi 4. Iya. Nah kira-kira arah strategis Komisi 2 untuk masyarakat Kota Bekasi seperti apa? Kalau Komisi 2 itu kan Bang Visnu dan Bang Nanda ya. Itu kan secara globalnya kita tupoksinya tuh ada di pembangunan infrastruktur. Ya. Jadi seluruh infrastruktur yang ada di Kota Bekasi itu under surveillance atau di bawah pengawasan dari Komisi. kami di Komisi 2. Komisi 2. Selanjutnya terkait dengan lingkungan, Gitu. karena kita juga ada dinas lingkungan hidup. Kita juga ada tata kotanya ada di Staru. Oh iya. Jadi ada beberapa OPD yang berada di bawah menjadi mitra kerja kami di Komisi 2, termasuk Bapelitbangda. Bapelit Bangda. Bapelitbangda. Nah, itu ya. Dari beberapa tadi yang mitra udah abang sebutin, sebenarnya ada yang sangat menarik gitu bang. Nah, Dinas dan trending. bidang. Topik. Iya, Topik. topik Jadi pembahasan. trending topik Sangat. beberapa bulan ini terakhir. Itu. Tapi itu kita nggak boleh bahas di utama bang. Iya. Nanti terlalu cepat akhirnya pembahasan. Kita bahas di mitra-mitra yang lain dulu karena isu-isu yang terjadi pun apalagi teknis ya bang ya. Iya betul. Wah itu tuh dinas-dinas teknis sangat luar biasa sering terjadi, isunya selalu disemarakan sama semua orang gitu karena pada wilayah infrastruktur gitu Iya. yang sangat terlihat langsung sama masyarakat. Nah saya perlu ini dulu bang, sebelum akhirnya kita ngebahas isu yang ada, saya butuh pandangan abang dulu nih terkait yang sering terjadi dan selalu disuarakan pada taraf pembangunan. Da- Atau gak usah ke pembangunan dulu karena hari ini ada efek efisiensi gitu kan ya bang ya. Apakah akhirnya itu berdampak bang daripada pembangunan yang terjadi di Kota Kota Bekasi? Jadi saya bicara secara global dulu ya. Betul, Secara global itu kita sudah di triwulan terakhir nih betul. penyerapan anggaran APBD murni 2025 dan nanti perubahan 2025. Nah, saat ini kami mengevaluasi bahwa serapan anggaran pemerintah Kota Bekasi terkait dengan infrastruktur maupun yang lainnya ini masih sangat rendah. Terakhir kami Komisi 2 memanggil Disperkimtan juga di Staru terkait dengan serapan anggaran yang ada di OPD mereka masing-masing. Cakupannya di kisaran 40%, 40%. di bawah 50%. Padahal kita tinggal 2 bulan lagi. Iya. Due date-nya, deadline-nya terakhir itu di tanggal 20 Desember atau 24 Desember. Iya. Seluruh penyerapan anggaran harus selesai di tanggal tersebut, Iya. di 20 atau 24 Desember. Iya. Sehingga persentase yang saat ini dilaporkan yang masih sangat minim, ini menjadi tanda tanya besar. Bagi kita juga di masyarakat mempertanyakan, ini infrastruktur kok belum terrealisasi. Sedangkan tuntutan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur itu begitu tingginya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi wali kota. Oleh karenanya sempat kami sampaikan, saya selaku ketua Komisi 2 menyampaikan interupsi di ruang paripurna terkait dengan progres pengerjaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Iya. Sehingga wali kota Bapak Triadianto dan juga Bapak Haris Bobiho menjawab bahwa apakah OPD terkait sanggup untuk menyelesaikannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Mereka mengatakan sanggup. Tapi sanggupannya mereka itu kan di atas kertas. Iya. Realisasi realnya Iya. akan terlihat nantinya sampai dengan batas akhir yang sudah disepakati. Nah, itulah tantangan yang kita di DPRD Kota Bekasi khususnya Komisi 2
tetap akan melakukan pengawasan sampai dengan akhirnya, karena ini menjadi tupoksi kami. Dan kami juga butuh masyarakat Kota Bekasi sama-sama mengawasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Karena kita baru saja memilih atau wali kota terpilih ketika pasca pilkada kemarin. Terpilihlah Bapak Tri Hadianto dan juga Bapak Haris Pulio. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka program dari wali kota terpilih itu harus kita support. Iya. Nah, support program wali kota itu melalui apa? Melalui RPJMD kemarin. Kemarin DPRD Kota Bekasi sudah menyepakati RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selama 5 tahun yang akan datang. Inilah menjadi kunci utama Iya. pembangunan 5 tahun masa kepemimpinan Bapak Tri Hadianto dan juga Bapak Haris Bobiho, amanah 5 tahun yang akan datang sampai dengan 2029 ya, atau 2030. Nah, inilah yang sama-sama nantinya kami DPRD Kota Bekasi dan juga seluruh stakeholder masyarakat Kota Bekasi harus mengawasi dan juga mengevaluasi terkait keberhasilan yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Bekasi itu sendiri. Baik. Gitu, Bang. Siap. Kira-kira bisa di-spill, Bang? Apa Programnya Patri Ardianto dengan salah satunya dana 100 juta. RT/RW. RT/RW 100 juta, RT/RW itu menjadi dana program unggulan. Iya. Sehingga kita juga berupaya bagaimana melakukan pergeseran anggaran. Iya. Karena kemarin di bahasa itu kan ketika anggaran perubahan. Iya. Karena betul. pasca terpilihnya, maka yang paling memungkinkan terkait dengan pembahasan anggaran adalah di APBD perubahan 2025. Oleh karenanya kemarin Bang Nanda dan Bang Visnu kita kemarin speed up tuh, mempercepat prosesnya. Sehingga pergeseran-pergeseran mana efisiensi yang memang bisa ditarik, yang akhirnya membuat program 100 juta per RW itu bisa terrealisasi. Ini salah satu program yang memang menjadi harapan masyarakat bersama. Karena apa? Ini beberapa Di luar daripada janji kampanyenya itu, Bang. di luar dari itu, ini memang menjadi harapan kita semua. Karena apa? Kita butuh pemerataan pembangunan. Iya. Kan sama-sama bayar pajak. Betul. Abang bayar pajak, saya bayar pajak, masyarakat yang lain juga bayar Bayar pajak. pajak semuanya. Kita itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak, Iya. baik pajak maupun retribusi yang lainnya. Kita dibebankan itu. Nah, kewajiban kita sudah kita tunaikan. Oh, Wajar ketika kita menuntut hak kita. betul. Nah, hak kita itu adalah tadi salah satunya adalah bagaimana kita merasakan keberhasilan dari pembangunan, Betul. baik dari infrastruktur maupun yang lainnya, pembangunan fisik maupun yang mentalnya. Nah, 100 juta inilah yang memang menjadi dambaan karena ada asas keadilan. Keadilan. Selama ini, Siap. kalau kita berbicara azas keadilan melalui Musrembang, berapa persentase aspirasi Musrembang yang terserap dan terrealisasikan? Iya. Kan persentasenya sangat kecil. Sementara Musrembang itu kan adalah aspirasi dari bawah, dari RT, dari RW, naik ke kelurahan, naik ke Iya. kecamatan, sampai dengan naik ke tingkat kota. Nah, sehingga harapan dari Musrembang yang ada dari masyarakat adalah bagaimana aspirasi yang sudah disampaikan di wilayah itu bisa terrealisasikan. Betul. Tapi kan sampai dengan kemarin itu banyak aspirasi yang tidak terrealisasi, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang memiliki haknya, menuntut haknya. Betul. Karena kewajibannya sudah tertunaikan. Iya. Pemerintah ketika berbicara pajak, PBB dan segala macamnya getol tuh. Sangat. Ayo ngumpulkan PBB, ditarget tuh. Iya. RT, RW tuh semuanya ditarget. Iya. Kalau tidak mencapai target ada konsekuensi ABCD lah. Iya, sanksi. Nah, ini kan menjadi hal yang bertolak belakang kalau misalnya pemerataan pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Iya. Nah, di titik inilah hibah 100 juta per RW itu menjadi sangat krusial. Iya. Karena mereka nantinya akan menikmati, bisa dilakukan untuk infrastruktur. Betul. Terserah bagaimana RW-nya melakukan musyawarah dengan pengurus yang lainnya dan juga masyarakatnya. Sehingga tercapailah mufakat untuk bisa mempergunakan dana 100 juta itu di tingkat lingkungannya atau di tingkat RW-nya itu sendiri. Itu, Bang. Tapi Bang, Fisik. kalau kita bahas akhirnya tadi yang 100 juta itu, karena di luaran jadi topik pembahasan juga gitu kan ya Bang ya, dana hibah buat RW, ada pakem hukumnya tersendiri nggak sih Bang? Karena kan riskan ya Bang ya. Apalagi saya rasa kalau yang daerahnya masih dekat dengan pemerintahan kota, distribusi informasinya lebih cepat gitu Bang. Tapi kan nanti nih kayak di dapil abang lah contohnya kan itu jauh daripada Iya. apa
pemerintah kota, apalagi Pondok Gede, tertahunya informasi dari Jakarta Timur bukan dari Kota Bekasi gitu. Nah ini pakem-pakem apa nih Bang yang akhirnya dibuat? Nah, betul Bang Nanda. Jadi 100 juta itu yang paling penting dan krusial. Yang utamanya apa? Yang utamanya adalah bagaimana pemerintah kota bisa mensosialisasikan itu Nah, dengan baik dan benar kepada lingkungan RT RW yang menjadi penerimanya. betul. Sehingganya sampai seperti apa nanti realisasi pengerjaannya atau realisasinya terkait dengan dana yang sudah diberikan, sampai seperti apa nantinya pertanggungjawabannya atau RPJ-nya. Karena hal itu akan menjadi sangat krusial, sangat penting. Kenapa? Yang namanya uang APBD itu semuanya ada pertanggungjawabannya, ada konsekuensinya. Ada. Kalau tidak dilakukan penyerapan atau laporannya tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka ada konsekuensinya. Itu. Nah, yang menjadi isu di masyarakat adalah jangan sampai dana 100 juta per RW ini terkorelasi dengan dana desa. Iya. Iya. Desa kan banyak sekali kemarin kita lihat di berita ya atau media, kepala desa yang akhirnya Turun aksi gitu. bukan turun aksi aja, tertangkap. Nah, takutnya nanti ada korelasi hukum Betul. bagian situ. Gitu. Karena apa? Karena ada penyalahgunaan dari Itu, dana Bang. tersebut di luar untuk kepentingan pribadinya. Iya. Oleh karenanya, kemarin kita juga sampaikan, tolong dibikin regulasi atau capwal atau perwalnya sehingga menjadi guidance Iya. petunjuk Juknisnya gitu. juknisnya bagi masyarakat penerima nantinya, terutama di tingkat RW-nya, karena RW juga nggak mau ini menjadi bumerang, Betul. menjadi backfire ketika Iya. mereka mendapatkan dana 100 juta, mereka diminta pertanggungjawaban yang luar biasa sehingga ketika tidak tercapai, mereka mendapatkan konsekuensi hukum Iya. dari penyerapan anggaran 100 juta 100 juta tersebut. itu. Nah, ada satu hal yang memang saya pribadi meng-highlight Bang Nanda ya, Siap. dan Bang Visnu ya, terkait dengan kewajiban RW untuk membuat bank sampah. Ini hal yang luar biasa dan kita apresiasi nih. Iya. Saya nggak suka untuk mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi, Pak Wali Kota kita apresiasi. Kenapa? Karena kita punya isu yang luar biasa terkait dengan darurat sampah di Kota Bekasi. Betul. Ini udah menjadi eskalasinya nasional. Betul, Bang. Nah, pemerintah Kota Bekasi melakukan terobosan. Bagaimana tiap RW yang nantinya akan menerima dana 100 juta per RW itu harus memiliki bank sampah. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dari 1020 RW yang ada se Kota Bekasi, baru 400 yang memiliki bank sampah. Bang Sam. Sehingga sekitar lebih dari 800-nya. Kurang dari 800 sekian. 1800 400 ya, Iya. kisaran segitulah Bang. Sekian itu masih belum memiliki bank sampah. Data ini dari mana? Data ini dari BSIP, Bank Sampah Indo Patriot, yang menaungi seluruh bank sampah yang ada di Kota Oh, Bekasi. iya. Nah, diharapkan dengan adanya bank sampah tersebut, maka masyarakat mulai sadar terkait dengan kondisi kita semua nih. Apalagi saya Iya. berada di kawasan lingkungan atau daerah Bantar Gebang. menjadi sentral isu sampah yang ada di Kota Bekasi, baik secara kota maupun secara nasional. Betul. Nah, harapannya nantinya pengolahan sampah itu dimulai dari hulu Iya. sampai dengan ke hilir. Yang sekarang yang ada adalah sampah itu cuma dipindahkan, menumpuk ada di hilir. Sehingga Bah. permasalahannya tadi nanti kita mungkin akan berbicara banyak. Banyak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Bagaimana sampah ini bisa terselesaikan masalahnya. Kalau masalah dari hulunya tidak kita Selesaikan. tidak kita lakukan penyelesaian di hulunya, maka kita jangan pernah berharap bahwa di hilirnya, apapun programnya, berapapun dananya, tidak akan pernah kelar. Karena tonase nantinya akan muncul dari hulunya, itu tidak akan berkurang. Iya. Nah, kita berharapkan dengan adanya bank sampah ini, tonase dari hulunya itu berkurang secara drastis karena sudah dilakukan pemilahan 3R tadi, reuse, reduce, dan recycle. Betul. Nah, ini menjadi hal yang utama, terutama bagi kita semua, karena tanggung jawabnya ada di kita semua. Iya. Bukan cuma bagi warga masyarakat Bantar Gebang. Warga masyarakat Bantar Gebang mah korban. Iya. Terdampak langsung. Pelakunya siapa? Pelakunya ya masyarakat Kota Bekasi dan juga masyarakat DKI Jakarta. Betul. Yang karena akhirnya membuang sampahnya di Bantar Gebang. Betul. Tahan dulu Itulah. sedikit Bang, kita kalau bahas Mungkin saya lebih tadi menyinggung sedikit Bang, bahwasanya dana hibah RW ini dengan nilai keadilan seharusnya bisa
bisa menjadi dampak yang baik untuk masyarakat pastinya. Tapi saya melihat bagaimana konsep keadilan ini dengan kondisi misalnya Bang, RW 10, RT-nya ada 9. Nah, RW 9 ini RT-nya cuma ada 4. Nah, kira-kira gimana Bang untuk bagaimana penyerapan anggarannya seperti apa Bang? Keadilan itu kan tidak harus sama, Nah, itu. pembagian tidak sama, maka dibuatlah skala prioritas. Iya. Di lingkungan itu, permasalahan apa yang menjadi skala prioritas? Apakah infrastrukturnya, jalannya, atau salurannya, atau hal yang lain Iya. yang memang dirasa lebih urgent. Nah, disitulah kita bersepakat, RW, RT, dan juga masyarakat bersepakat dari dana 100 juta yang nanti akan diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi, mana skala prioritas yang tahun ini harus kita selesaikan. Sehingga nantinya di tahun akan berjalan, tahun depan, tahun jamak, kan multi years nantinya. Iya, multi years. Tiap tahun akan mendapatkan. Jadi dana 100 juta ini bukan cuma tahun ini saja didapatkan, Iya. tapi program ini akan berkelanjutan selama 5 tahun masa kepemimpinan Bapak Triadianto dan juga Bapak Aris Bubiho. Nah, ini menarik Bang. Kemarin itu Bu Yeni mengatakan dana hibah ini bukan untuk infrastruktur. Ini buat pengadaan kebutuhan menunjang kegiatan masyarakat. Seperti Iya. pengadaan laptop dan segala macam. Jadi prioritas sekarang adalah sarana dan prasarana, karena tahunnya pembahasannya mepet ya. Tapi nantinya kita bisa mengalokasikan dana itu untuk pembangunan hal yang lainnya, infrastruktur. Nah, itu Bang, makanya Mau jalan, ada jalanan misalnya 100 juta. Kira-kira kalau 100 juta dijadikan jalan paling 100 meter. Iya. cepat banget itu pernah bertanggung jawab. Saluran unit paling juga sama 100 meter. Iya. Kisaran segitu kurang lah. lebih kisaran segitu. Iya. Oleh karenanya pemerintah Kota Bekasi juga tidak bisa berlepas tangan. Iya. Kenapa? Mentang-mentang sudah diberikan dana 100 juta, lantas mereka melupakan pembangunan yang ada di lingkungan tiap RT dan RW. Iya. Sehingga kalau saya pernah menyampaikan di forum-forum kepada pemerintah Kota Bekasi, kira-kira pemerintah Kota Bekasi punya nggak dashboardnya? Nah, Dashboard pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Ada zonanya tuh. Ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Bisa. betul. Apa zona hijau? Zona hijau adalah zona di mana pembangunannya Iya. di lingkungan tersebut itu Dipresentasikan. sudah bagus. Iya. Sudah bagus, sudah layak, maka ini menjadi zona hijau. Iya. Sudah banyak pembangunan. Bukan prioritas untuk dibangun Bukan lagi. prioritas lagi untuk Iya. dibangun. Nah, di mana prioritasnya kita melihat ada zona kuning dan zona merah. Iya. Zona merah ini yang sangat kurang. Sehingga nantinya wilayah mana yang menjadi zona merah, ini yang menjadi fokus pembangunannya. Iya. Wilayah mana yang menjadi zona kuning, nah ini fokus kesekiannya, prioritas keduanya. Iya. Nah, sehingga nantinya ketika kita melihat dashboard secara keseluruhan tahun berjalan atau beberapa tahun ke depan, kita harapkan warnanya itu nggak lagi merah kuning hijau, Bukan. tapi Hijau, semuanya hijau. menjadi hijau karena ada pemerataan pembangunan. Siap. Nah, inilah yang kita harapkan. Pertanyaan besarnya, pemerintah Kota Bekasi punya nggak? Jangan-jangan nggak punya. Saya malah mempertanyakan kalau boleh cuma mempertanyakan. Kan ditaruh gitu. Iya, karena yang dirasakan oleh masyarakat tadi ketimpangan pembangunan ini masih Masih sangat terjadi. terasa. Iya. Domplang sekali. Sehingga butuh Iya. terobosan terkait dengan ide dan gagasan yang Untuk memang penyelesaian komprehensif akhirnya, untuk bisa iya. diterapkan di pemerintahan Kota Bekasi. Betul. Itu sih, Bang. Betul. Nah, terus juga apa tadi Bang, untuk penyerapan anggaran di akhir tahun nanti. Nah, fungsi pengawasannya Bang, apa cukup nanti di fungsi apa penyerapannya atau fakta di lapangannya juga Bang? Apalagi kalau kita bicara infrastruktur dan pembangunan gitu kan ya Bang yang akan terjadi. Karena kalau ngeliat daripada tenggang waktu, yang saya takutin ini malah keluar daripada jalur KK yang udah dibentuk gitu Bang. Jadi semuanya, Bang, nggak cuma Karena dasarnya penyerapan tadi Betul. tuh. Dari penyerapan yang sudah menjadi renjanya, Iya. perencanaan kerja dari dinasnya, dan juga fakta di lapangannya. Fakta di lapangan seperti apa? Kita lihat apakah spek yang Nah. sesuai dengan nilai yang sudah disepakati dari renja itu dan sudah dimasukkan ke dalam lelang, sesuai gak dengan hasil Nah. pembangunannya. Oleh karenanya, kami di Komisi 2 beberapa kali melakukan sidak terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Terakhir kami melakukan sidak di GOR. Karena GOR itu Gor akan terpadu. menjadi venue Gor terpadu nih Bang. GOR terpadu. Porprov. Iya. Ada hajatan besar kita di tahun 2026. Pemerintah Kota Bekasi menjadi tuan rumah Tuan rumah. Porprov. Porprov. Oleh karenanya, ini menjadi pertanyaan yang luar biasa. Kalau misalnya sudah kita alokasikan anggarannya, ternyata pembangunan tidak sesuai, maka yang akan menjadi menanggung akibatnya siapa? Kita semua. Betul Bang. Menanggung malunya karena tadi Sanksi sosial lah. ternyata sarana dan prasarananya tidak memadai.
Iya. Malulah kita sebagai tuan rumah. Saya ingat- Alokasi sudah kita berikan besar anggarannya terkait dengan gor terpadu tersebut. Apalagi Tapi sempat ternyata viral kan prestasinya- itu juga bang ya. Iya. Isu pembangunan gor terpadu tuh. Nah, Bahkan sedikit pernah saya suarakan juga terkait masalah pembangunan gor terpadu gitu bang. Yang akhirnya kalau secara spesifikasi itu belum kita aktivasi aja apa plafonnya jebol. Ini salah satu yang kemarin kita evaluasi. Iya. Ini kita belum serah terima. Serah terimanya itu nanti akhir tahun. Iya. Akhir tahun di bulan Desember akan melakukan serah terima. Pertanyaannya, ini masih berjalan nih pembangunannya. Datanya sampai dengan Desember. Pertanyaan pertama adalah, tercapai gak 100% selesai? Kan itu pertanyaan besarnya. Kalaupun tercapai, hasilnya sesuai gak? Nah itu bang maksud Nah, saya. kalau hasilnya tidak sesuai, maka kita belum bisa melakukan serah terima. Karena itu masih menjadi tanggung jawab Nah oleh akhirnya yang yang ketiga. saya takuti karena fokusnya adalah penyerapan gitu bang ya. Tapi untuk standarisasi pembangunannya akhirnya dilupakan gitu. Jadi kita Bahkan cenderung yang penting udah kebangun. Nah kayak gitu kan kita kayak Makanya- jadi gimana? peran pengawasan ini sangat penting. Peran pengawasan ini nggak cuma dilakukan oleh kami di Komisi 2, Betul. tapi juga pemerintah juga punya. Punya. Ada inspektorat, Betul. ada hal yang lainnya. Ada Bahkan tim pengawas. Tim Betul, pengawas ada juga PPK-nya, ada Pasukannya PPTK-nya. Betul. Ada PPK dan Nah maksud saya bisa nggak nantinya akhirnya bang fokusnya bukan lagi terkait masalah penyerapan, karena kalau secara perhitungan kalkulasi pembangunannya aja ini udah masuk waktu yang pas atau enggak gitu, kayak misalnya gitu bang pembangunan unit butuh waktu berapa lama gitu karena udah dikejar berapa tahun berapa akhir tahun, yang penting penyerapan tapi udah nggak sesuai daripada waktu gitu. kan secara logika akal sehat kita, kan kita juga wajar ketika bertanya, ini dengan deadline yang mepet ini kira-kira bakal selesai gak? Iya. Logika berpikir kita secara akal sehat mengatakan tidak. Tidak. Logika berpikir kita secara akal sehat mengatakan tidak. Tidak. Tapi mereka juga punya target yang harus menjadi tanggung jawab mereka untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kita akhirnya kami di Komisi 2 menjadi acuannya adalah targetan yang sudah disepakatinya, deadline-nya. Karena itu adalah dalam milestone-nya, perencanaannya. Nah masalahnya sanksinya nggak ada bang ketika itu tidak tercapai Sanksinya daripada adalah- target. Ketika pembangunannya tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam range-nya, Betul. baik itu dari sisi nilai dan juga kualitas, maka pengembang nanti akan mendapat sanksi, Mbak. Ada itu. Jadi di PKS-nya itu ada. Di kesepakatan kerjasama itu ada. Kalau pengembang tidak bisa menyelesaikan pembangunan, ada kompensasinya. Nggak mungkin nggak ada kompensasinya. Ya itu Setiap buat adendum, ranah pengembang ya bang. semuanya. Eksekutifnya. Yang- Nah, eksekutif pun juga akan dinilai. Dari Iya. mana? Dari IKU-nya. Iya. Indeks kinerja utamanya, parameter penilaian dari masing-masing OPD itu ada dari IKU-nya. Dari range yang sudah dibuat ada IKU-nya. Kalau IKU-nya tidak tercapai, Bang, maka evaluasinya jelek. Maka kami di DPRD Kota Bekasi bisa memberikan rekomendasi terkait dengan hal ini ABCD. Nah, IKU itulah yang akan menjadi parameter harusnya penilaian dari wali kota untuk bisa mengevaluasi bawahannya yang ada, kepala dinas yang ada di tiap Kita OPD. saya mau nanya dulu bang, karena ini akhirnya jadi menarik nih bang, karena IKU kan standar IKU tadinya dikeluarkan rekomendasinya oleh DPRD melihat daripada kinerjanya. Ini baru hangat juga nih bang. Transisi. Faktor itu faktor keterlibatan DPRD-nya ada nggak bang? Nah, kalau masalah rotasi nih ya, abang, Iya. abang tanya terkait dengan rotasi yang sedang viral ya. Iya. Eh, Karena tadi itu Iya. ternyata DPRD harusnya dilibatin karena tadi punya penilaian IKU yang terjadi kan di bawah Asal-asalan. itu. jadi memang wali kota itu memiliki hak prerogatif untuk bisa memutasi dan rotasi. Iya. Itu Iya. hak prerogatifnya. Nah akhirnya sanksinya DPRD. hilang tadi itu bang. Di Komisi 1 juga memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan. Nah, di titik temunya adalah bagaimana tadinya penyampaian dari hasil rekomendasi yang sudah diberikan atau hasil penilaian dari seleksi ya, Iya. seleksi Open bidding. open bidding yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi terkait dengan lowongan yang ada, itu harusnya dilaporkan Nah. di Komisi 1. Oleh karenanya, Komisi 1 berhak untuk memanggil. Nah, kemarin memanggil tuh. Selesai. Ada yang Tapi kan memanggil. sudah selesai dilantik. Tapi kan sudah selesai. Itu bermasalah. Colongan itu. Makanya bagaimana akhirnya Komisi 1 punya, saya nggak tidak menyalahkan Komisi 1 ya. Masing-masing punya tupoksi, masing-masing punya kinerja yang memang diukur
Masalahnya itu, kemarin komisi satunya juga salah satu perwakilannya ngeluh, gak Ya, dilibatin. pastinya iya. Cuma jadi Karena ada hal stempel. yang memang tadi, karena wali kota merasa ini menjadi ranahnya hak prerogatif wali kota, sehingga beliau melakukan Nah, haknya itu. hak prerogatifnya, Tapi DPRD juga punya hak melakukan pengawasan iya. terkait dengan hal-hal mana saja yang menjadi Nah, artinya tadi ranahnya. akhirnya saling berkorelasi kan ya Bang ya. Harus. Dari tadi tuh sanksi ketika pembangunan tidak sesuai spek gitu kan ya. Akhirnya ada IKU yang bisa menunjang nanti dia positioningnya gitu kan ya. Tapi kan akhirnya nggak terjadi tuh, sanksinya dia nggak dapet, pembangunannya cuma apa adanya, penyerapan diutamakan. Nah ini yang terjadi kira-kira Bang. Jadi pemerintah daerah itu ada dua stakeholder, Bang. Iya benar. Yang pertama adalah eksekutif, yang Betul. kedua adalah Legislatif. selanjutnya adalah hal yang lainnya. Itu terangkum dalam Forkopimda. Mm-mm. Nah, masing-masing punya peran dan kewajiban, hak dan kewajibannya, tupoksinya. Nah, tupoksinya dari eksekutif seperti apa, tupoksinya dari legislatif seperti apa. Gimana titik temunya? Titik temunya nanti pada pembahasan. Baik itu direnjanya melalui dinas terkait yang ada di komisinya, maupun dari pembahasan anggarannya atau pembahasan lainnya di badan yang ada di DPRD. Semuanya terawasi dan terevaluasi oleh kami sebagai tupoksi pengawasan legislasi yang kami lakukan. Betul. Nah, ranahnya eksekutif adalah bagaimana membuat kebijakannya. Iya. Siapa yang akan menilai? Masyarakat akan menilai. Nah, sekarang kan masyarakat sedang menilai Iya. apakah rotasi dan rotasi itu sesuai. Nanti akan dilihat, waktu akan berjalan yang akan membuktikan apakah rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi oleh wali kotanya Bapak Tri Adi Dianto sudah sesuai. Iya. Baik sesuai dengan tadi sesuai dengan biddingnya, scoringnya segala macamnya, sehingga menempatkan the right man on the right place. Iya. Itu kan harapan kita. Bagaimana menempatkan orang the right man on the right place, menempatkan orang di tempat yang tepat, Iya. sehingga permasalahan yang ada di OPD-nya selesai karena kepala dinasnya paham. Iya. Jangan sampai menempatkan orang di tempat yang tidak tepat karena di dinas tupoksinya apa, kepala dinasnya nggak paham. Iya. Kayak lulusan Sehingga apa jadi ke apa bawahnya, gitu. kan kepala dinas kan palanya, Iya dirigennya. Bang. Dirigennya dia tuh. Dirigennya akan mengorkestrasi Betul. bagaimana jajaran di bawahnya, sehingga program kerjanya itu bisa dilakukan secara baik dan benar. Nah, disitulah kepemimpinan itu akan terlihat. Jadi leadership itu akan terlihat di situ, Bang. Jadi tinggal kita masyarakat. Saya mau menyerahkan kepada masyarakat. Tugas kami tetap melakukan pengawasan. Iya. Kami sudah melakukan, teman-teman Komisi 1 itu sudah melakukan, sudah bersuara keras Iya. terkait dengan hal ini. Tapi Sesuai dengan tupoksinya. Masyarakat juga bisa berbicara keras kalau misalnya dirasa ada yang tidak cocok, tidak pas menurut penilaian masyarakat. Jadi kita diukur itu menurut apa yang Dinilai masyarakat. apa yang bisa kita nilai. Apakah masyarakat boleh berhak menilai? Berhak masyarakat berhak menilai karena dia merupakan bagian menyeluruh dari Kota Bekasi. Ada pemerintahannya, ada masyarakatnya. Nggak mungkin pemerintahan berjalan sendiri tanpa Iya. ada masyarakatnya. Betul. Masyarakat nggak mungkin berjalan sendiri tanpa ada pemerintahannya. Nah, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Tapi kayaknya masyarakat lebih milih nggak punya pemerintahannya. Makanya ketika masyarakat bersuara memberikan kritik yang membangun, Iya. kritik yang konstruktif, Iya. pemerintah Kota Bekasi juga nggak boleh tidak mendengarkan kritiknya. Dan saya lihat beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi mendengarkan kritik dari masyarakat. Tinggal bagaimana antara masukan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh masyarakat, masukan yang dilakukan oleh para akademisi, masukan yang dilakukan oleh legislatifnya itu bisa didengarkan sehingga kebijakan nantinya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang nah kita itu Bang. bersama. Dan beruntungnya adanya podcast ini Bang. Masyarakat Kota Bekasi itu sudah bisa melihat bagaimana soal rotasi mutasi ini, bahkan kemarin dari Komisi 1 ya Bang. Kalau Iya. untuk rotasi mutasi itu hanya dikasih undangan. Pas undangan saja dikasih. Dan ibarat apa istilah katanya stempelnya doang Bang dibutuhkan seperti itu. Nah mungkin kita beralih untuk pembahasan Bang karena kita harus membahas. Ini juga gue yang boleh Bang. Bang gue di protes lagi sama kawan-kawan Bang, itu tanahnya gue tuh. Nah kan bentar lagi gini Bang, akhir tahun ini Bang ya. Karena Bekasi ini suatu kota penyangga dari ya kita bilang arus pemudik ntar lagi Bang, dari libur Natal sampai ke tahun baru. Nah ini kan titik macet terparah itu sebenarnya di Bulak Kapal. Ya, betul. Dan di situ ada fakta ya Bang, fakta yang saya lihat di lapangan karena saya berkuliah di
daerah sana, di jalan sepanjang jalan Joyo Joyo Martono, itu ada terminal bayangan. Nah, kira-kira dengan pandangan Abang di Komisi 2 pembangunan, apakah solusi pembangunan flyover bola kapal itu relate nggak Bang untuk kebutuhan masyarakat di Margahayu? Nah ini menarik nih. Karena di sub ini kan mitra kerja kita nih. Betul. Pertanyaannya relate atau nggak relate, itu akan terjawab dari masyarakat itu sendiri. Butuh gak masyarakat terkait dengan flyover? Tidak. Hah? Tidak. Apakah jawaban tidak itu mewakili masyarakat secara umum? Kalau satu doang perbandingan enggak. Nah, kita kan butuh data. Ya, Jadi iya. base yang kita lakukan adalah data. Bagaimana data itu berbicara? Data itu akan berbicara fakta. Fakta di lapangan. Siap. Oke. Nah, disitulah kebijakan itu diambil. Kebijakan kalau tidak berdasarkan data dan fakta, maka kebijakan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, flyover bola kapal yang dananya nanti diambil dari Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat, apakah bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan secara umum? Saya yakin tidak. Tidak. Tapi minimal Bang. Saya juga harus adil loh, fair loh. Iya. Iya. Tapi minimal bisa mengurai. Iya. Jadi ini benang merahnya ya, minimal bisa mengurai. Tidak ada satu kebijakan yang bisa menyelesaikan secara menyeluruh Iya. kemacetan, apalagi kemacetan. Kota Jakarta Iya. itu sama. Berapa flyover yang dibuat di Kota Jakarta? Apakah menyelesaikan kemacetan? Enggak juga. Berapa flyover yang ada di Kota Bekasi? Masih sangat sedikit. Tapi minimal ketika dibangun flyover yang ada di Kota Bekasi, minimal bisa mengurai. Harusnya bisa mengurai. Ya. Kalau tidak bisa mengurai, maka kebijakan di situ salah. Perencanaannya salah. Berarti tidak dilakukan DED-nya tuh, atau feasibility study-nya tidak dilakukan. Iya. Nah, kalau feasibility study-nya atau DED-nya tidak dilakukan, maka kebijakan itu tidak akan bisa berjalan. Berarti stand alone itu. Iya Bang, nggak ada fakta dan data yang mendukung. Iya. Bagaimana bisa dilakukan kebijakan atau program? Nah masalahnya tadi Bang, ini juga ketika akhirnya Abang mempertanyakan kita bisa menjadi keterwakilan atau tidak untuk menjawab tadi suaranya bisa ditengah-tengahkan kayak gitu ya Bang ya. Nah, yang seharusnya berhak untuk bisa mendapatkan penilaian data itu siapa Bang? Pemerintah lah, Nah, karena susah pemerintah itu. punya instrumennya. Pemerintah punya instrumen bagaimana mengolah data dan mencari data. Iya. Itu kan penting. Betul. Kami di DPRD nggak punya instrumennya. Iya. OPD itu punya instrumennya. Pemerintah Kota Bekasi punya instrumennya melalui dinas terkait. Betul. Dinas terkait Bapak Litbang data itu. punya instrumen untuk bisa melakukan survei data yang diambil dari masyarakat. Bagaimana kebutuhan masyarakat? Itu kan harus by data. Iya. Datanya diambil dari berbagai macam pihak dan elemen. Bisa dari survei, bisa dari yang lainnya. Iya. Nah, disitulah bagaimana data itu nanti diolah menjadi sebuah kebijakan yang benar. Nah, kan kalau kita punya data, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengolah data ini. Nah makanya akhirnya kecenderungan kita Bang, kenapa nggak akhirnya kita tertibkan dulu ini yang kita anggap itu adalah terminal bayangan, karena faktor daripada terjadinya kemacetan karena alasan adanya flyover itu Bang. Oke, bahan. Kan Jadi begini, Bang Nanda ya. siap. Ini kerangka berpikir kita juga, masyarakat juga pemerintah Kota Bekasi juga harus paham. Kenapa? Ketika kita membuat flyover, maka masalahnya itu juga harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Masalah utamanya tadi terminal bayangan. Maka terminal bayangannya itu harus juga diselesaikan secara paralel. Jangan cuma bikin flyover tapi permasalahannya nggak diselesaikan. Ini mah nggak menyelesaikan masalah, Iya. bahkan tidak memindahkan masalah. Itu. Banyaknya orang nggak menyelesaikan masalah, iya. Iya. Ada yang cuma memindahkan masalah. Nah, ini Nah, pertanyaannya, apakah ini menyelesaikan masalah kalau masalahnya sendiri tidak ditangani? Iya. Nah, oleh karenanya, Dishub juga harus punya bagaimana metode atau perencanaan sehingga tidak terjadi lagi terminal bayangan di sana. Iya. Nah, paralel makanya saya bilang, masalahnya sudah ketahuan, sudah kelihatan, datanya seperti apa? Kan semuanya by data. Betul. Karena ada salah satu variabelnya ada terminal bayangan di sana. Iya. Maka solusi yang dilakukan, solusi apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah terminal bayangan? Datanya seperti apa? Kebutuhan masyarakat seperti apa? Nah, flyover itu adalah satu dari sekian solusi Iya. yang bisa mengurai permasalahan macet yang ada di sana. Nah, terminal bayangannya ya tinggal dibikin kebijakan. Bagaimana akhirnya para angkutan tersebut itu tidak berhenti di sana. Jadi transportasinya tidak berhenti di sana. Iya. Karena ketika berhenti di sana itu kan menjadi terminal bayangan. Kira-kira kayak gitu. Orang- Maksud saya akhirnya kayak gitu Bang. Ketika coba mau menyelesaikan masalah dengan salah satu keputusannya,
Kenapa nggak akhirnya pemerintah sambil nunggu mungkin gitu kan ya anggarannya cair dari provinsi gitu kan. Ini melakukan langkah strategis yaitu tadi kebijakan untuk setidaknya menindak, menertibkan atau hal yang lainnya karena yang lebih paham abang lah kira-kira atau dinas-dinas terkait. Ya itu kan menjadi tantangan dari kepala daerah dan juga kepala dinas. Iya, Karena kita sudah menemukan akar masalahnya. iya. Bagaimana penyelesaian dari akar masalah tersebut. Itu bang. Nah, buatlah kebijakan. Nah, yang bisa menilai siapa? Yang bisa menilai kita semua nantinya. Betul. Apakah sudah lakukan kebijakan? Kalau belum, masyarakat menuntut kan, tetap menuntut. Iya, Bagaimana permasalahan akar masalahnya terkait dengan terminal bayangan ini bisa diselesaikan. iya. Mana program pemerintahnya, mana solusinya. Nah, itu dituntut. Nah, kami juga di DPRD juga akan melihat, mengevaluasi. Sama-sama berarti kita, Bang. Betul, sama-sama. Apakah sudah dilakukan kebijakannya? Iya. Sehingga permasalahan yang tadi yang Abang sampaikan, Bang Nanda sampaikan, Bang Visnu sampaikan terkait dengan terminal bayangan itu sudah dilakukan kebijakan untuk bisa menyelesaikan masalah. Iya, siap. Jangan-jangan belum dilakukan. Kalau belum dilakukan ya kita sama-sama. Karena cenderung belum dilakukan gitu bang. Ya, itu penilaian yang memang pada saat ini sampai dengan saat ini Sampai dengan saat ini. dirasakan oleh masyarakat. Iya, karena kebetulan tadi dari salah satu kampus yang jaraknya dan tempatnya ada di Jalan Joyo Martono pernah akhirnya menyuarakan tentang ini bang, kemacetan yang terjadi karena terminal bayangan ini, dan itu udah terpaut berapa tahun yang lalu lah. Dua. Iya. Kalau saya berpikirnya terkait dengan masalah kemacetan ini, jangan cuma melebarkan jalan atau membuat flyover, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Seberapa banyak, seberapa lebar jalan kita lebarkan, Iya. kita tingkatkan, Tapi kalau volume volume kendaraan tetap akan mengikuti lebar Iya, jalan. permasalahannya itu. Karena apa? Karena mindset kita semua nih, Iya. abang, saya, semuanya lah. Saya boleh berani berbicara bahwa mindset kita, masyarakat Kota Bekasi dan masyarakat Indonesia pada umumnya, itu belum tertarik untuk Menggunakan transportasi umum. menggunakan transportasi massal atau transportasi umum. Kenapa? Karena transportasi umum kita itu sangat-sangat buruk Betul. dari kondisinya maupun pelayanannya. Oleh karenanya kami kemarin di Komisi 2 melakukan rekomendasi agar bagaimana transportasi massal kita, terutama yang Bekasi punya. yang yang menjadi penghubungnya, feeder. Transjakarta lah. Bukan cuma BUMD-nya. Transjakarta ya, tapi ini lebih ke angkotnya. Kita berbicara Angkot. angkotnya. Karena Kendaraannya, Kota armadanya. Bekasi itu transportasinya sebenarnya bukan ditopang oleh Transjakarta atau LRT, Bukan. tapi dari angkotnya. Angkot. Orang sudah melupakan angkot karena orang nggak mau naik angkot. Iya, Nah, bagaimana kita mentransportasi angkot ini menjadi transportasi yang lebih modern? betul. Kita punya contoh, ada Jaklingko. Disubsidi itu. Gratis buat Dari para digitalisasinya iya, Iya, diberikan subsidi sehingga masih gratis ya kalau Masih, Jaklingko ya. Masih. Diberikan kenyamanannya juga. Jadi ketika masyarakat merasakan atau menikmati jasa transportasi itu, mereka nyaman. Ketika mereka nyaman, mereka udah malas pakai kendaraan pribadi, udah bayarnya mahal, macet pula, ngapain, mendingan gue naik angkot. iya. Nah, kalau ini mindsetnya, mental kita sudah bisa berubah untuk bisa menggunakan moda transportasi massal, maka kita nggak butuh pelebaran jalan, kita nggak butuh flyover. Yang kita butuh adalah bagaimana kita mentransformasi moda transportasi kita sehingga jauh lebih baik lagi, Betul. terutama di angkot. Kira-kira Nah, itu sudah menjadi rekomendasi kami di Komisi 2. Kita sudah bersuara, kita sudah menghubungi dari Dishub, karena kita punya contoh, ada Jaklingko, ada di Surabaya itu ada Warawiri. Warawiri, betul. Kabupaten Bekasi itu punya, Oh, udah punya bukan tapi punya milik swasta. Tapi angkotnya cakep, ber-AC dan segala macam, nyaman lah ya. Walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, kita bagaimana kita mau bertransformasi, memulai pun kita belum. Iya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan langkah pertama. First step ini menjadi sangat penting, Betul. sehingga kebijakannya akan bisa diikuti. Nah, kalau kita nggak berani melangkah, kita nggak berani melakukan kebijakan, ya percuma. Kita cuma bermimpi doang bahwa Kota Bekasi nanti transportasinya akan jauh lebih baik, tidak lagi macet, pret. Kita jangan bahasa sekarang kan gitu. Tapi sebenarnya mungkin untuk apa bang? Keminatan masyarakatnya bisa menggunakan transportasi umum mungkin bisa dicontohkan dulu gitu bang sama para pejabat-pejabat. Iya. Kira-kira. Makanya Karena kalau tadi menyontoh ya bang, ya menyontoh. Kayaknya Jakarta juga pernah buat kebijakan itu tuh. Iya. Akhirnya mewajibkan para Betul. ASN-nya. ini seru juga nih kalau misalnya pemerintah Kota Bekasi mewajibkan aparatur pemerintahannya, baik SN maupun P3K-nya, Iya. untuk dari rumah ke kantor menggunakan transportasi
umum. Selain ini ya, bukan mendiskreditkan layanan ojek online ya Bang ya? Enggak, itu juga Bukan, transportasi umum. Betul. Itu umum juga Bang. Betul Bang. Transportasi umum itu ada yang online karena sudah bertransportasi secara digital. Modern. Ada yang masih konvensional. Masih konvensional. Yang penting kan umum. Betul. Nah, bagaimana mereka bisa mengurai atau memberikan kebijakan? Nih, kita tantang juga di pemerintah Kota Bekasi. Pak Wali, kalau Pak Wali didengar podcast ini, menarik tuh. Kira-kira Usulan Pak kalau Wali misalnya para ASN dan juga P3K dan juga kami nanti di DPRD punya kebijakan itu. untuk bisa mempergunakan fasilitas transportasi umum menuju tempat kerjanya masing-masing. Betul. Ya seminggu 3 hari lah kira-kira. Enggak tiap hari lah. Iya. Bisa 2 hari, 2 Iya. kali, Iya. atau bertahap lah. Tapi tadi kebijakan ini juga harus disertai dengan kebijakan yang paling mendasar. Bagaimana kita memperbaiki transportasi umum itu sendiri. Itu. Ya siapa tahu ini bisa jadi jawaban utama dulu gitu Bang. Harus lah. Sekiranya itu. Kan ini gagasan, ide Betul. gagasan. Ide gagasan itu bisa muncul dari siapapun. Heeh. Tapi bagaimana pemerintah kita atau pemimpin kita itu bisa menerima gagasan ini menjadi sebuah kebijakan. Betul. Nah, kalau gagasan atau ide dijadikan kebijakan, pastinya itu akan bisa menyelesaikan Bermasalah. berbagai masalah yang memang saat ini sedang kita hadapi. Salah satunya adalah bagaimana mengatasi masalah kemacetan. Kemacetan di Bekasi. Oke. Lanjut kita ganti pembahasan Bang, karena tadi mitra Abang juga ada di Staruk gitu kan ya. Tapi sebagai bridging pembahasannya, bahwasanya Abang juga di Komisi Lingkungan gitu kan ya Bang. Kayaknya bukan lagi hal rahasia ketika ruang terbuka hijau yang seharusnya nih Bang di Kota Bekasi itu punya titik sentral yang banyak untuk ruang terbuka hijau itu tapi sekarang masih minim. Kenapa bisa saya bilang banyak? Karena pembangunan perumahannya banyak juga tuh Bang. Nah, pembangunan perumahan kan juga mewajibkan adanya fase-fase berupa ruang terbuka hijau. Nah, dari Abang nih gimana kira-kira Bang penilaian dan pandangannya? Jadi terkait dengan fasum itu ada di Perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU. PSU. Jadi kalau Peraturan saya Perda Universitas. nomor 5 tahun 2021. Kenapa saya tahu saya ada di pansusnya? Nah, 40% kewajiban dari developer atau pengembang itu terkait dengan PSU-nya. Salah Betul. satunya adalah fasum dan fasum. Fasus dan fasum. Oleh karenanya, fasum itu harus diserah terimakan kepada pemerintah Kota Bekasi. Iya. Jadi milik siapa PSU itu? PSU itu adalah milik pemerintah Kota Bekasi. Ketika sudah diserah terimakan, itu menjadi kewajiban Kota Bekasi untuk memeliharanya. Betul Bang. Nah, banyak dari kita ini itu fasum dan fasumnya atau PSU-nya belum diserah terimakan kepada pemerintah Kota Bekasi. Nah ini Terutama pembentukan perwakilan. terutama komplek-komplek atau perumahan yang legend, yang sudah lama pengembangnya udah nggak tahu belum ada. Iya. Nah, di Perda itu Bang, Perda itu yang baru itu tahun nomor 5 tahun 2001 itu mengatur pemerintah Kota Bekasi berhak untuk mengambil alih secara apa ya? Secara Paksa. bukan secara paksa. Mandiri tanpa ada persetujuan langsung. Iya. Karena itu terikat selama 6 bulan atau setahun. Saya lupa ininya. 6 bulan atau setahun ketika perumahan itu sudah beroperasi Bang. Sudah, betul, sudah beroperasi. Jadi Iya. tanpa lagi harus ada Izin apa segala macam gitu. tanpa lagi ada harus diawali dari pengembangnya untuk menyerahkan PSU-nya tersebut. Jadi Tadi ya Bang, karena akhirnya yang menjadi menarik buat saya ini ketika sudah diserahkan menjadi asetnya pemerintah Kota Bekasi. Iya. Nah, terus ketika yang harusnya PSU ini asetnya Kota Bekasi bahkan jadi ruang terbuka hijau, tapi malah jadi bangunan komersil, gimana itu Bang? nah ini kan menjadi tantangan sendiri untuk Bekasi. Karena kita juga ini harus kita posisikan secara profesional ya Bang. Betul betul. Kita ini kota jasa. Iya. Bekasi ini kota jasa. Bukan juga kota industri, bukan kota perdagangan, bukan kota pertanian. Bukan. Makanya penunjang tadi Bang. Kota Bekasi ini kotanya kota jasa. Nah, bagaimana akhirnya jasa ini menopang ekonomi di Kota Bekasi, terutama PAD-nya. Nah, PAD kita kebanyakan diambil dari pajak dan retribusi. Nah, ketika ada fasum-fasum yang bisa dipergunakan oleh pihak swasta, itu satu sisi akan menambah PAD Kota Bekasi itu sendiri, baik dari retribusinya. Iya. Sementara kita juga punya tadi Abang sampaikan
Abang sampaikan tadi terkait dengan ruang terbuka hijaunya, RTH-nya. Kita belum nyampe 20%. Itu bang. Belum nyampe 20%, baru sekian persen, saya lupa berapa datanya. Nah, bagaimana tantangannya agar kebutuhan terkait dengan ekonomi PAD-nya sendiri itu selaras dengan kewajiban. Ini saya bilang kewajiban, karena kewajiban. Undang-undang yang mengatur itu. Untuk bisa menyelaraskan ketersediaan RTH sebanyak 20%. 20%. Itu yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pembangunannya, infrastrukturnya dengan ruang terbuka hijaunya itu selaras. Iya. Kan kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, yang ada di benak kita paling Taman taman kota. hutan kota, Iya. alun-alun, Alun-alun. gitu dong. Cuma itu doang. Itu sekarang udah jadi trek lari. Betul. Bilang lagi curang terbuka. Nah, masalahnya, apalagi sekarang mau dibangun wisata air. Wisata air lagi. Wisata air bisa nggak? Yang ada sekarang pohon-pohon dan segala macamnya itu banyaknya ditebang. Itu bang. Karena tadi ketika usianya sudah sedemikian lanjut, sudah tua pohonnya, akhirnya membahayakan karena perawatannya tidak dapat secara Iya maksimal. maksimal. Nah, oleh karenanya, kalau kita Kota Bekasi ingin menjadi kota yang modern, smart city, nah ini RTH nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa bang. Karena ini menjadi penopang kita semua. Karena akhirnya bang, yang menjadi sorotan dan opini saya, ketika tadi PSU itu seharusnya sudah bisa menjadi, yang diserah diterimakan sudah bisa menjadi aset daerah itu, tapi malah dijadikan bangunan komersil. Ini kan sama aja kayak pemerintah pembiaran asetnya diperjualbelikan gitu bang, tanpa ada dasar hukum yang jelas. Karena pelanggarannya banyak akhirnya ketika coba saya pelajari gitu ya bang ya. Dasar daripada keluarnya set plan aja kan harus ada itu ya tuh bang. Pas apa? Berapa tadi abang sebutin 20% buat ruang terbuka hijau yang intinya adalah PSU. Nah ketika akhirnya ini udah nggak sesuai set plan, artinya ada dinas-dinas yang secara kinerjanya. Jadi di Perda itu bang, dia dari Kemendagri juga ya. Nah maksudnya Setplan itu bisa berubah, bisa bang. bisa berubah. Iya, tapi ketika itu sesudah atau sebelum? Prosesnya sesudah bisa. Jadi pertama setplan pertama, terus ada perubahan kedua, ketiga, itu bisa dimungkinkan. Tapi yang tidak bisa berubah adalah persentase 40%-nya. Nah iya, bisa dipindahkan apa ya? Iya, Ke sini ke sana. persentase Gitu. 40%-nya nggak boleh berubah. Akan terjadi pelanggaran ketika prosentasenya tidak sesuai. Itu. Jumlahnya tidak sesuai 40%. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan pengawasan serta untuk melihat aset ya. Ini kan akan diserah terimakan di aset tuh. Iya. Kita akan lihat asetnya benar gak dari setplannya serah terimanya 40%. Jangan-jangan nggak 40%. Nah, Atau di mana titik set PSU-nya mana saja. Iya. Mereka menjadi harapan kita. Nah, ini yang memang juga diharapkan oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah itu Iya. atau komplek itu atau perumahan itu. Kenapa? Ketika mereka tinggal di sana, ini kita berbicara perumahannya. Iya bang. Mereka membeli rumah di sana, mereka mengharapkan fasilitas. Iya. Nggak beda kalau kita tinggal di kampung. Lo kalau tinggal di kampung nggak bisa lo minta, gue mau tinggal di sini di kampung ini, yang ada lapangan bulu tangkisnya, yang ada lapangan basketnya, yang ada lapangan bolanya, yang ada balai RW-nya, nggak bisa. Di kampung nggak memiliki itu. RW di kampung tidak memiliki fasilitas seperti itu karena tidak dimungkinkan. Bisa mungkin kalau sifatnya pengajuan nanti bang. Nomenklaturnya juga belum pas. Kalau masih belum ini. Karena kalau ada satu yang sudah dilakukan, maka kemarin sudah saya sampaikan. Iya. Kalau ada satu RW kampung yang memiliki fasum karena dibeli oleh pemerintah kota, maka pemerintah kota juga harus berlaku adil. Iya. Ke daerah-daerah sendiri. Karena kendalanya di RW kampung adalah tadi mereka tidak bisa berharap terkait dengan PSU karena tidak ada PSU di sana. Nah, Yang ada PSU adalah mereka yang tinggal di perumahan. perumahan. Nah, oleh karenanya mereka yang tinggal perumahan inilah ketika mereka membeli rumah itu mereka sudah include biasanya ditawarkan oleh pihak pengembangnya ada fasilitas ABCD terkait dengan PSU atau fasum dan fasumnya. Iya. Nah ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bekasi. Ketika masyarakat banyak bersuara berarti ada permasalahan di sana. Iya. Nah suara masyarakat itu Kan yang menjadi kasihannya nanti bang, ketika akhirnya saya punya temuan dan akhirnya saya investigasikan kayak gitu ya bang ya. Karena di bangunan bukan salah satu rumah tapi ada 4 rumah yang seharusnya di set plan itu menjadi PSU gitu ya, ruang terbuka hijau atau yang lainnya, tapi malah dijadikan bangunan rumah, bahkan udah dibeli dan pengakuan yang punya rumah sertifikatnya udah keluar. Kalau sertifikatnya udah keluar bang, berarti nih orang perumahannya
udah lebih dari 5 tahun kali emang ya. Makanya nanti dipertanyakan itu, ada PSU yang menjadi hak milik pribadi terkait dengan karena ada sertifikatnya, atau PSU yang dialihgunakan menjadi sarana komersial. Karena Nah kalau belum ada itu, perubahan gimana? kalau itu diperbolehkan, kalau sudah diterima tim aset, pemerintah Kota Bekasi berhak tuh untuk mempergunakan asetnya atau PSU-nya untuk kepentingan pemerintah Kota Bekasi, termasuk untuk komersial. Betul. Ada pihak ketiga yang mengelola. Masalahnya, ketika itu dilakukan, kan ada hak warga yang hilang karena nggak punya lagi lapangan atau nggak punya hal yang lain yang tadinya mereka bisa nikmati. Itu ketika akhirnya menjadi kepentingan masyarakat, Bang. Nah, ini saya mau pertanyakan nanti itu sertifikatnya, Bang. Kalau yang terkait dengan pribadi sertifikatnya pasti akan jadi pertanyaan juga. Kenapa sertifikatnya itu bisa timbul, Nah, bisa keluar? Nah ini kan berarti ada masalah. itu Karena tadi ada ini di side plan-nya lahannya adalah PSU. PSU. Ketika lahannya PSU ternyata ada personal yang merasa memiliki karena memiliki sertifikat. Iya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita semua, Bang, bahwa kita akan mengukur seberapa benar kerja dan kinerja pemerintah Kota Bekasi terkait dengan dinas terkait ya yang ada di sana. Sehingga hal-hal seperti ini kita harapkan tidak lagi terjadi. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik terkait dengan serah terima asetnya tercatat di pemerintah Kota Bekasi di aset. Nah, itu kan kita bisa punya patokannya. Tapi masalahnya ada beberapa aset yang tidak tercatat atau hal-hal yang lain yang kita mungkin nggak bisa 10 kali ini membicarakan. Tapi hal seperti itu yang memang ada juga kita temui di masyarakat. Nah, ini menjadi catatan bagi pemerintah Kota Bekasi. Bisa diikat itu, Bang. Bisa menjadi catatan bagi pemerintah Kota Bekasi sehingga nantinya di kemudian hari tidak lagi ada masyarakat yang dirugikan. Iya. Betul. Inilah akhirnya yang sekiranya bisa menjadi jawaban daripada untuk sementara waktu gitu, Bang. Tapi saya berharapnya daripada podcast ini ketika tayang, jawaban ini bukan dijadikan alibi untuk menyelesaikan masalah. Karena nggak bisa tutup mata juga untuk penyelesaian masalah ini, Bang. Tadi kan dalam lah gitu kira-kira. Nah, kita sedikit bergeser, Bang, di komisi Abang karena mengejar Ini waktu kita juga. Pas banget emang, Bang, semuanya di Abang. Nah, kalau kita tadi sudah membahas dari hibah RT RW sampai ke Distaru, Pembangunan TPA, jalan. segala macam. Udah banyak lah, Bang, kita bahas. Nah, kita sampai ke lagi hangat-hangatnya di Bang di gedung paripurna DPRD. Karena Bagaimana isu Bantar Gebang ini menggema di paripurna. Nah, kira-kira dari faktor lingkungan, Bang, karena emang Bantar Gebang ini pasti terdampak dari pendidikan dan lingkungan dan sekarang Abang sedang di Komisi 2. Kalau dari sudut pandang Abang, bagaimana dampak lingkungan yang ada di Bantar Gebang? Jadi sebelum kita berbicara itu kita tarik ke belakang. Isu Bantar Gebang ini kan menjadi isu yang hangat di tahun-tahun ini. Kenapa? Karena adanya sanksi dari KH Kementerian Lingkungan Hidup kepada pemerintah Kota Bekasi dan juga daerah-daerah kota dan kabupaten lainnya. Iya, betul. Se-Indonesia. Karena apa? Pengelolaan sampahnya masih melakukan metode open Open dumping. Sedangkan seharusnya pengolahan metode sampah itu harus dilakukan dengan sanitary landfill. Oleh karenanya, KLH itu menuntut Kota Bekasi salah satunya untuk merubah metode pengolahan sampahnya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, ini yang sudah diproses. Kalau tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi akan menerima sanksi. Sanksinya apa? Pidana. Macam-macam. Pidana sanksinya. Siapa yang dipidanakan? Siapa pidana? Itu posisinya sudah ada. Tetangga kita Kabupaten Bekasi, Kadis LH-nya terpidana. Kenapa? Iya, Karena tidak melakukan tadi Penyelesaian pengelolaan sampah itu. tuntutan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengubah prosesnya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, itu kan akhirnya kita kejar-kejaran nih bagaimana di tahun ini 2025 karena batasnya itu bulan September. Iya. Akhirnya pemerintah Kota Bekasi meminta injury time, perpanjangan waktu sampai dengan 2026. Detailnya malah nggak jelas sampai dengan kapannya. Tapi selama ini sudah dilakukan, kalau versinya Kementerian Lingkungan Hidup ya, selama prosesnya sudah dilakukan dan berjalan, maka sanksinya itu tidak bisa langsung melekat. Karena prosesnya sudah dilakukan. Kecuali prosesnya tidak dilakukan.
Nah, kalau proses dilakukan sampai dengan deadline-nya kemarin September itu, maka kena tuh sanksinya tuh. Kena sanksinya itu. Nah, pemerintah Kota Bekasi sedang memproses ini. Sedang memproses melakukan bertransformasi dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, ini akan menjadi pengawalan kita. Sehingga nantinya sampah yang ada di Bantar Gebang dan juga Sumur Batu itu pengolahannya berubah menjadi sanitary landfill. Nah, pertanyaannya, kan kita butuh lahan untuk bisa mengolah. Bukan berarti yang lahan yang sudah ada terus kita kelola menjadi sanitary landfill, enggak. Jadi lahan yang ada di Bantar Gebang nantinya jadi juga Sumur Batu itu menjadi lahan tumpukan sampah saja, menunggu untuk diolah. Kita butuh lahan baru untuk mengolah dengan metode yang terbaru, sanitary landfill. Nah, itu satu. Yang selanjutnya adalah isu ini berkembang akhirnya menjadi isu nasional, skala nasional. Kenapa? Karena Presiden Prabowo atensi langsung, memberikan atensi langsung itu Presiden. Bagaimana khusus dia menyampaikan Bantar Gebang, bagaimana permasalahan sampah di Bantar Gebang itu bisa diselesaikan. Salah satunya adalah dengan PESEL, mendirikan PESEL atau PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Nah, ini yang sedang didorong oleh pemerintah pusat dan antaranya. Sehingga nantinya Kota Bekasi, apakah dengan ada hadirnya PESEL atau PLTSA itu bisa menyelesaikan permasalahan sampah? Belum tentu. Belum, Bang. Belum Tentu. Sangat belum. Yang diharapkan oleh masyarakat yang tinggal di Bantar Gebang adalah bukan cuma sampahnya, tapi bagaimana pemulihan lingkungannya. Itu. Dampaknya sudah sedemikian parah. Sangat, Bang. Air lindinya, pencemarannya, atau hal-hal yang lainnya terkait dengan sampah ini yang ada di Bantar Gebang. Oleh karenanya saya kemarin berbicara kan, Betul. baik di paripurna maupun yang lainnya. Kemarin kita juga diundang di simposium. Saya berbicara, kawan-kawan memberikan rapor merah. Nah, rapor merah itu akan menjadi early warning, bukan early warning lagi, warning. Iya. Sudah merah, cukup. Merahnya udah pekat banget. Waduh. Bagaimana pemerintah Kota Bekasi dengan rapor merah yang diberikan disampaikan oleh stakeholder terkait, baik dari akademisi, praktisi, pemerhati lingkungan, dan juga Komnas HAM atau yang lainnya, stakeholder yang lainnya, masyarakat dan juga pemerintah yang ada di seputaran Bantar Gebang dan juga Sumur Batu, itu menjadi masukan berharga bagi pemerintah Kota Bekasi untuk bisa memperbaiki keadaan yang ada. Apalagi tadi kita sekarang sedang membahas nih terkait dengan perjanjian kerjasama atau PKS yang terbaru di tahun 2026 sampai dengan 5 tahun yang akan datang, 2031. Karena habisnya PKS di Bantar Gebang yang tahun 2021 itu habisnya di akhir bulan September. Iya, 2026. Oktober 2026. Bulan Oktober 2026. Nah, sehingga di prosesnya ini masukan dari kawan-kawan pemerhati lingkungan atau stakeholder terkait itu sangat berharga. Bagaimana kondisi yang sudah dialami oleh masyarakat Bantar Gebang, aspirasinya bisa disampaikan, diikat di PKS-nya tersebut, di perjanjian kerjasama tersebut. Nah, kalau itu tidak kita bangun dari sekarang, maka ketika PKS-nya tidak berbunyi terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Bantar Gebang, nggak akan berdampak. Nggak akan berdampak. Oleh karenanya sangat penting bagaimana kita mengawal prosesnya, sehingga aspirasi yang tadi kawan-kawan sampaikan melalui rapor merah itu bisa masuk ke dalam poin-poin yang ada di PKS. Nah, itu walaupun nggak menyeluruh. Tadi masyarakat, aliansi masyarakat peduli lingkungan dari masyarakat Bantar Gebang sudah memberikan rapot merah. Bahkan kata abang, merahnya kalah dari Patri. Udah lebih keren. Udah kan. Kalau dari pribadi abang sebagai masyarakat Kota Bekasi dan sebagai Dewan Komisi 2, abang memberikan rapot apa? Sama lah. Rapot merah juga, Jadi Bang? kan kalau kan kita paham juga terkait dengan permasalahan ini. Apalagi pemerintah Kota Bekasi sudah menyampaikan darurat sampah di Kota Bekasi. Ya. Nah, kalau darurat sampah berarti kan perlu ada penanganan khusus. Perlu ada alokasi anggaran khusus kalau sudah menyampaikan darurat. Ya. Maka bisa keluar tuh bukan surat edaran. Bisa perwal atau kapwalnya yang menjadi payung hukumnya. Agar Kota Bekasi statusnya menjadi darurat sampah. Ketika statusnya meningkat menjadi status darurat, maka fokus pembangunannya, fokus perencanaannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan sampah semua. Dan fokus anggarannya juga akan bergeser ke sini. Nah, kita punya tuh keuntungan sebenarnya. Pemerintah pusat mau mengalokasikan dana dari dana antara untuk permasalahan sampah ini sekitar 2-3 triliun. Itu bukan uang yang sembarangan, bukan uang yang kecil. Tapi kan kita juga patut untuk bertanya Bertanya pasti. dengan uang 2-3 triliun itu
Apakah cuma-cuma diberikan? Apakah yakin itu akan bisa menyelesaikan permasalahan sampah? Keyakinan itu akan kita berikan kepada pemerintah Kota Bekasi sebagai sebuah tanggung jawab, sehingga uang yang sudah disampaikan diberikan oleh pemerintah pusat melalui PSN, Betul. proyek strategis nasional itu bisa dimanfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya, sehingga menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Bantar Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Bantar Gebang, Bang. Jikapun sampah ini hilang, kan dampak lingkungan itu pasti akan jangka panjang. Betul. Nah itu, Bang. Jadi hilangnya sampah dengan bab ekologisnya Iya. itu menjadi dua hal yang terpisah. Beda. Iya. Nggak bisa kita bilang ketika sampahnya hilang, gunung berbau kita bilang. Selesai masalahnya gitu. Gunung berbaunya hilang terus masalahnya sampahnya beres, enggak lah. Bukan. Masalah ekologisnya itu akan tetap melekat bagi masyarakat yang tinggal di Bantar Gebang sampai dengan puluhan tahun yang akan datang. Oleh karenanya tanggung jawabnya tetap harus dilakukan. Nah, perencanaan inilah yang memang harus benar-benar komprehensif, Betul. yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan juga Daerah. Kota Bekasi daerah. Tiga hal ini yang sudah dilakukan. Percuma kalau pusat sudah mengalokasikan anggaran, terus tidak dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi, apalagi pemerintah Kota Bekasinya tidak membuat perencanaan yang matang Itu. untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Bantar. Karena tadi Bang, akhirnya yang menjadi pertanyaan besar saya, wali kota itu tersendiri gitu, bener mau menyelesaikan atau enggak? Atau kan akhirnya jadi melek karena ini akan dijadikan PSN. Tadi Bang, kalau wakilnya ini didistribusi secara anggaran, kan bukan hal yang pertama. Gitu. Dari bantuan dananya DKI juga udah sering diberikan gitu untuk pemerintah Kota Bekasi yang harusnya Resapannya untuk masyarakat. sampahnya untuk masyarakat Bantar Gebang gitu Bang. Nah, kompleks daripada permasalahannya kan itu banyak yang terjadi gitu. Kalau kita akhirnya bahas Bantar Gebang, dari anggaran dananya, terus apa tadi dampak ekologisnya, terus moralnya nih. Pertanyaannya sekarang Bang Nanda sama Bang Visnu. Siap. Saya balik. Pertanyaannya, saya baiknya. Iya, Masyarakat Bantar Gebang berkenan nggak daerahnya dijadikan TPSD? Itu yang paling utama. Kan ini permasalahan sudah dari sekian puluh tahun yang lalu, 37 tahun yang lalu ketika dibahas di simposium. Ya. Di iya. awal itu, masyarakat Bantar Gebang berkenan nggak? Satu, daerahnya dijadikan TPSD. Yang kedua, berkenan nggak hanya mendapatkan kompensasi dari dana bau dan yang lainnya dengan nilai yang sudah disepakati oleh PKS 370 sekian miliar dari Pemprov Iya. DKI. Dan itu hanya untuk masyarakat Bantar Gebang. Ini mohon maaf ya, ini Digadaikan. bisa dikoreksi. Saya Saya langsung koreksi sih Bang, siap. Jangan-jangan masyarakat Bantar Gebang emang pengen juga ada TPSD karena banyak juga masyarakat Bantar Gebang yang menopang penghidupannya dari sampah. Saya harus jawab sih Bang, akhirnya kalau benar-benar itu pertanyaannya nggak tertuju kepada masyarakat Bantar Gebang ya Bang ya. Nah, ini kan jadi dua hal yang memang harus kita duduk barengkan. Permasalahannya, apakah pernah duduk bareng pemerintah Kota Bekasi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bekasi duduk bareng Ya. dengan masyarakat Bantar Gebang. Masyarakat Bantar Gebang pengennya apa? Itu. Dengan program alokasi yang sudah diberikan oleh PSN pemerintah pusat, Iya. Provinsi DKI melalui Bandeknya, Provinsi Jawa Barat melalui hal yang lainnya, dan juga program dari renjanya pemerintah Kota Bekasi, kira-kira bisa nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Bantar Bantar Gebang? Gebang. Pernah nggak duduk bareng? Nggak pernah. Saya yakin nggak pernah. Nggak pernah Bang. Saya kan nggak pernah. Nggak pernah. datangnya nggak pernah, Bang. Oleh karenanya, Gimana pusat mau datang Bang kalau pemimpin daerahnya belum pernah datang? oleh karenanya ini kan menjadi challenge nih. Challenge semuanya karena pemerintah presiden sudah memberikan atensi. Ya sudah, karena itu sudah menjadi atensi khusus dari presiden, harus selesai permasalahan sampah di Bantar Gebang. Gunung sampahnya hilang, presiden bilang gunung sampahnya yang kalau dianalogikan sudah 16 tingkat, Iya. Ya. bangunan 16 tingkat harus hilang dengan adanya PSEL atau PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah tersebut. Ya kita lihat nilai ekonomisnya dengan kehadiran PLTSA itu sudah dengan salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Tapi kan ada hal yang lain. Iya. Apakah dirasakan juga oleh masyarakat Bantar Gebang? Betul. Itu. Nah, hal-hal ini yang menjadi diskursus nih, bukan cuma diskusi, diskursus bersama kita.
Beda kan? Beda. Diskusi sama diskursus. Iya, beda. Harus menjadi diskursus. Semua elemen, panggil aja. Kita punya orang-orang pintar kok terkait dengan akademisi. Kita punya orang-orang hebat terkait dengan pemerhati lingkungan. Betul. Kita juga punya orang-orang yang memang peduli terkait dengan penggiat lingkungan. Kita juga punya masyarakat yang memang aware Dengan terkait dengan hal lingkungan. ini. Dan satu hal yang memang dari awal saya sampaikan bahwa seluruh permasalahan yang ada di Bantar Gebang, baik dari hulu maupun hilirnya, itu kita punya kontribusi besar karena kita menyumbang sampah ke dalamnya. Itu Bang. Nah sebenarnya yang harus bisa sadar ini mungkin ya bang, ini di kepala saya, mungkin sampah dari Bantar Gebang ini gunung 16 lantai itu digeserkan ke rumah setiap yang pemangku jabatan eksekutif sekarang gitu bang, biar mereka merasakan bagaimana baunya. Nah itu bang, sampai dia nggak mau datang langsung. Jadi kayak gini bang, kita kan cuma bisa berandai-andai akhirnya. Kita cuma bisa berandai-andai nih. Oleh karenanya dari awal tuh sebelum kita masuk ke podcast ini kan kita diskusi. Permasalahannya bukan cuma hilirnya, Nah itu. tapi hulunya. Dari mental kita untuk bisa mengolah sampah dengan baik dan benar. Nyambung lagi tadi pertanyaan pertama saya. Iya. Ketika ada program 100 juta per RW, ada bank sampah. Bagaimana kita memaksimalkan bank sampah yang ada di tiap RW? Jangan-jangan nantinya ke depannya ini bank sampah cuma jadi formalitas doang. Itu, Bang. Bisa menyerap dana 100 juta. Itu. Habis itu udah dilupain aja. Tetap aja dibuang lagi Nggak langsung. bisa kalau Tetap kayak dibuang gitu. lagi langsung. Karena kita cuma memindahkan sampah dari rumah tangga menjadi sampah ke TPST. TPA Bang. TPA. Karena bukan TPS itu. TPA aja bang. Orang Bantar Gebang bilang nggak mau bilang TPST. TPA masih. Iya, nggak ada yang Nah, dikelola. kalau kita bisa merubah mindset mental kita, seluruh masyarakat Kota Bekasi dan juga Jakarta, ini Jakarta juga sama nih. Wah, apalagi Jakarta Jakarta. mah tinggal ngebuang doang enak. Jakarta mah warga Jakarta mah buang sampah. Larinya kemana? Bukan ke kota Jakarta. Bukan. Larinya ke kita, ke Bantar Gebang. Kan brengsek. Luar biasa brengsek itu Iya. Bang. Enak aja dia cuma buang sampah, bayar uang karena dia mampu. APBD-nya gede. Jakarta APBD-nya di atas 90 triliun. Nah, Mandiri dia bang. Mandiri, enak dia ngeluarin sampah. 300 miliar mah 500 miliar mah kecil buat DKI Jakarta. berapa persennya doang? 0, kayaknya itu. Tapi yang dampaknya kan kita. Iya. Kita cuma dikasih kompensasi 300 miliar atau 500 miliar. Worth it nggak? Enggak. Enggak worth it. Dampak ekologisnya lebih luar biasa, dampak lingkungannya lebih luar biasa. Rasakan kalau datang ke Bantar Gebang. Ayo kita bikin program rolling. Tiap 3 bulan, tiap kecamatan pindah nih. Iya. Tinggalnya nih. Jati Asih pindah ke Bantar Gebang pindah ke Jati Asih ngerasain. Langsung lah. Daerah lain. Jadi ngerasain setiap kecamatan, 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi ngerasain bagaimana di satu momen, di satu waktu mereka ngerasain tinggal di Bantar Gebang. Nggak usah lama-lama, Iya. seminggu aja. Seminggu. Bisa nggak? Biar kita sama-sama nanggung, oh ternyata begini rasanya tinggal di Bantar Gebang. Iya. Itu seminggu paling cuma kena dampak bau Bang. Iya. Ini yang udah bertahun-tahun pada tinggal di sini gitu Bang. Kan akhirnya mereka Iya. berpikir, kalau itu dilakukan, saya yakin nggak bisa, emang susah. Tapi kan kita berandai-andai. Iya. Kalau hal itu bisa dilakukan, kita rolling lah. Kan ada rotasi mutasi aja untuk bisa merasakan tinggal di Bantar Gebang. Itu. Bagaimana rasanya tinggal di Bantar Gebang selama seminggu? Itu Rotasi. sindiran halus itu. Keras itu bukan harus lagi. Ketika kita merasakan, akhirnya kita punya rasa yang sama dengan masyarakat, walaupun kita nggak dalam rasanya ya. Iya. Tapi kita bisa merasakan kepeduliannya. Oh begini ternyata ya pengalaman tinggal di Bantar Gebang. Kalau enggak langsung dicontohin aja itu Bang tadi. Langsung sama pemimpin daerahnya. Kalau misalnya gue juga ntar ngerasain gitu. Tapi nggak apa-apa. Sebagai sebuah diskursus, ini diskursus aja. Iya. Sorry gue sembari ini. Oh. Sebagai sebuah diskursus, ini menjadi hal yang menarik. Iya. Kalau ada gagasan seperti itu, bayang nggak? Kan belum pernah ada yang berani. Belum. Kalau itu dilakukan, rotasi aja rolling dari kecamatan-kecamatan lain, beberapa waktu tinggal di Bantar Gebang. Nginep lah, bikin camp di Bantar Gebang, rasain bagaimana Itu. penderitaan masyarakat yang di Bantar Gebang. Jadi jangan merasa warga DKI merasa punya duit banyak, Iya. bisa membeli sampah dan membuang sampah seenaknya. Jangan merasa karena masyarakat kita tidak tinggal di Bantar Gebang, lantas kita bisa seenak-enaknya membuang sampah dari sampah rumah tangga kita. Iya. Jangan begitu. Nah itu yang paling penting dibandingkan hal penting lainnya. Tapi yang paling mendasar, kepentingan yang paling dasar, hal paling penting mendasar adalah tadi, bagaimana kita merubah mental kita, Iya. mindset kita terhadap pengolahan sampah, Betul. sehingga reuse
reduce dan recycle itu dilakukan di kita, Terjadi, di sampah rumah tangga, sehingga sampah plastiknya, sampah kertasnya, sampah yang bernilai ekonomisnya bisa kita kelola, Iya. sampah basahnya bisa kita, yang tidak bernilai ekonomis yang memang harus dibuang, memang harus dibuang. Iya. Nah itulah yang menjadi bahan bakar sampah energi, sampah untuk energi listrik, Listriknya. Betul. bukan dari sampah plastik yang dibuang dari hulu ke hilir. Iya. Percuma, karena akan merusak apa? Akan merusak udara. Jadi jangan salah, ada batasan apa ya istilahnya, kadar tertentu Iya. terkait dengan pencemaran udara. Saya lupa istilahnya. Tapi kalau itu terjadi buat PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, pasti akan berpengaruh kepada udara kita. Udah. Lagi-lagi Bantar Gebang kena. Betul. Jadi nggak cuma Eksploitasi ekologi. kita nggak cuma nyium bau sampahnya, tapi udaranya akan tercemar terkait dengan pembakaran sampah. Betul. Apa istilahnya kalau tingkatan lebih kecil tuh sampah yang dibakar tuh? Saya lupa. Ada pakai RDF ya? Iya. Pakai RDF. Nah ini juga hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bagaimana kita buat klaster? Kita punya 12 kecamatan, bikin aja per 3 kecamatan 1 RDF pengolahannya. Iya. Nah pembakarannya sebelum ke TPA, kalau lo bilang ke TPA, nggak mau TPS dulu. Nah itu adalah tingkat paling akhir, tapi ada step by stepnya. Nah ini yang belum dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah kami berharap, kita juga berharap, semuanya berharap nantinya karena sudah ada perhatian lebih dari pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo dan PSN-nya, pengolahan sampah ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang paling utama adalah bagaimana masyarakat Bantar Gebang itu sendiri menyikapi permasalahan sampahnya. Dengarkanlah aspirasi dari masyarakat Bantar Gebang sebelum kita membuat kebijakan. Betul. Gitu. Tapi mudah-mudahan gini juga Bang, ini akhirnya sangat menarik gagasan daripada diskursus kita. Tapi saya rasa ketika hati belum terkentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan ya Bang ya, akhirnya tidak bisa menemukan sebuah solusi yang memang nyata dan nampak gitu kan ya. Bahkan bukan hanya untuk warga Kota Bekasi, sekarang orang udah bisa ngelihat semua nih Bantar Gebang gitu kan ya, dengan sampah, gunung sampahnya tadi kalau dianalogikan adalah dengan 16 lantai. Maka saya berani nantang juga ini buat wali kota Bekasi gitu kan ya, untuk setidaknya bisa mengabulkan daripada diskursus kita. Cobain dulu dah tinggal di Bantar Gebang seminggu, gak usah lama-lama, biar hatinya terketuk, terus mencerahkan pemikirannya, kira-kira kayak gitu Bang. Iya. Ini cuma wali kota Bekasi kalau saya ingat semuanya. Tapi karena wali kota Bekasi yang memiliki kepentingan, memiliki sebagai pemimpin di kota Bekasi dan pemegang kebijakannya, Betul. memang harus bisa Iya. kita duduk Barengin. bareng. Lalu menjadi pertanyaan lagi Bang, sebenarnya berapa lintasan anggaran dari DKI Jakarta, saya bilangnya pemerintahan Provinsi Jakarta ke Kota Bekasi, dan daya serapnya itu ke masyarakat Bantar Gebang tuh gimana Bang? Yang pasti di tahun 2024 kemarin alokasi dananya atau 2025 ya, alokasi dananya itu sekitar 370 miliar. Kan hitungannya per tonase. Iya. Semakin 9.000 yang banyak sampah dibuang oleh masyarakat kota DKI, provinsi DKI, maka nilai uang, pertukaran uangnya. nilai uang atau hibah uang yang akan diterima oleh Bantar Gebang melalui perjanjian bandeknya itu akan semakin besar. Harusnya. Kalau saya melihatnya, pertanyaannya, masyarakat Bantar Gebang sendiri pengennya lebih besar atau kecil? Kayaknya udah cukup kecil deh Bang, karena seharusnya daerah kotanya yang bertanggung jawab terlebih dahulu sebelum akhirnya provinsi yang buang. DKI. Karena Logikanya. kotanya kan juga Ini buang logika- sampah Bang. ini logika dari saya nih Bang. Siap. Bang Nanda. Logikanya adalah ketika sampahnya itu lebih besar dan nilai uang yang kita terima lebih, sampahnya lebih banyak dan nilai uangnya lebih besar, maka permasalahannya nggak akan pernah kelar karena sampahnya akan semakin menumpuk. Iya, menumpuk Nah akhirnya. kalau ini Bang Krisna juga nih, kalau tadi Abang menyampaikan nilai anggarannya, kalau nilainya kecil, berarti kan kesadaran masyarakat sampahnya terkait dengan sampahnya itu jadi lebih baik Iya. karena dihitung makin kecil. Berarti sampah yang masuk ke kita itu sedikit. Iya. Syukur-syukur malah nggak ada, atau jangan-jangan
Ini koreksi dari saya. Saya bisa dihujat, tapi ini penting saya sampaikan. Jangan-jangan kita merasa sudah menikmati. Jangan-jangan ya bang. Iya. Jangan-jangan kita sudah merasa menikmati. Saya nggak bisa menjudge, tapi kan ini sebuah paradigma yang memang harus kita juga sadari. Kita harus sadari bersama bang. Jangan-jangan ada banyak orang yang berharap, oh gue pengen dana bandeknya banyak nih, lebih. Tapi jangan salah, dana bandek yang besar itu berbanding lurus dengan tonase sampah yang akan diterima oleh masyarakat Kota Bekasi khususnya Bantar Gebang. Dengan sistem OP damping ini, Bang. Dengan sistem bukan open damping nanti dengan sistem perencanaan perhitungan. Enggak sekarang, Bang. Sekarang. Oh iya. Kan kita bahasnya sekarang, Bang. Kalau sekarang open dampingnya juga belum selesai, itu tumpukannya nggak akan selesai tuh. Berharap presiden dengan PLTSA itu tumpukan itu akan berkurang karena menjadi bahan bakar yang akan dirubah menjadi energi listrik. Dan kalau kita bahas lintasan anggaran pastinya sudah terjadi, Bang. Pertanyaan saya adalah, nih bang, pertanyaan saya. Gimana bang? Kalau ada PLTSA yang ada di Bantar Gebang, listrik nantinya apakah masyarakat Bantar Gebang bisa menikmati secara gratis? Karena sudah ada PLTSA-nya. Itu. Buru-buru bang, orang seharusnya aja nih masyarakat pendidikan harusnya udah gratis, kesehatan harusnya udah gratis, kematiannya pun bahkan sudah ditanggung. Jadi kompensasi yang harus diterima oleh masyarakat Bantar Gebang, saya nggak akan menjadi provokator, tapi ini menjadi kerangka logika kita. Iya. Kompensasi yang harus diterima oleh Bantar Gebang karena sudah dijadikan korban dalam tanda kutip, seharusnya nggak dalam tanda kutip, memang menjadi korban. Menjadi korban terkait dengan keserakahan kita, masyarakat kita, baik Kota Bekasi maupun DKI Jakarta terkait dengan sampah. Maka seluruh fasilitasnya itu diberikan secara free, gratis. Pendidikannya, kesehatannya, listriknya, airnya, Iya, udah tanggung jawab seluruhnya. lagi. Seluruh bang. Karena mereka sudah menanggung beban yang luar biasa yang tidak semua orang sanggup. Jadi berikanlah privilege tersendiri untuk Bantar Gebang. Untuk Bantar Gebang. Sementara privilege untuk Bantar Gebang kan belum ada. Belum ada bang. Nggak worth it dengan dana segitu. Oh. Oleh karenanya saya akan menekankan kalau misalnya fasilitas PLTSA itu berdiri di tanah lahan Bantar Gebang untuk menghasilkan sampah menjadi energi listrik, apakah listriknya itu akan bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat Bantar Gebang? Pertanyaan ini belum ada yang menjawab. Belum bang. Belum ada isunya juga Belum. sampai di kita. Oleh karenanya kita akan meng-create isu ini. Bagaimana listrik yang dihasilkan dari PLTSA Bantar Gebang itu bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat Bantar Gebang. Baik bang, sangat luar biasa akhirnya kita membahas Bantar Gebang ini bang. Walaupun kalau kita mau perinciin lagi gitu bang, Banyak. Panjang banget. Gua nginep tadi sini. Mau gua. udah tadi kita di belakang Iya, kamera jangan dulu, banyak. jangan dulu yang sini. Udah tadi kita bahas di luar kamera udah panjang juga terkait masalah Bantar Gebang. Terus di sini juga kita lebih menarik lagi bahas untuk menantang jawaban-jawaban itu kan ya bang ya. Tapi yang saya akhirnya bisa diyakini gitu bang, siapa tahu ini juga bisa jadi solusi. Faktor yang akhirnya harus didapatkan oleh kita semua, terkhusus warga Kota Bekasi, umumnya Kota Bekasi dan terkhusus daripada Bantar Gebang, itu tadi di pendidikannya itu bang. Jadi akhirnya jangan lagi kemas masyarakat Bantar Gebang hanya cukup dengan kompensasi yang berupa material gitu bang. Pun kalau kita mau kaji lagi yang didapatkan materialnya kan per kakak juga. Sedangkan dampak per orang. Nah ini kan makanya jangan cukup akhirnya di situ. Saya rasa pendidikanlah yang akhirnya bisa menjawab itu semua. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa didengar gitu kan ya. Ini juga bisa langsung diimplementasikan. Harus gitu. Bahkan diselesaikan juga masalahnya kira-kira gitu. Kalau perlu sini duduk bareng-bareng gitu kan pemimpin-pemimpin daerah itu tersendiri biar kira-kira tahu apa yang terjadi di Bantar Gebang. Mungkin kita juga nggak panjang lagi bang karena waktu dan durasi gitu kan ya. Tadi di luar kita udah banyak, bahkan di podcast kita udah lebih dari 1 jam. Saya ucapin banyak terima kasih bang. Terakhir untuk terakhir ya benar. Kan setiap dewan yang datang ke sini bang, saya minta tanggapan untuk nilai Pak Triardianto untuk memimpin Kota Bekasi terkhusus ya isu Bantar Gebang ini, abang kasih nilai berapa? Kita nggak bisa ngasih nilai kayak Anies ke Prabowo. Cukup dengan rapot merah yang gue berikan. Wah itu udah sudah menjawab. Di paripurna. Itu sudah menjadi keterwakilan suara dari aspirasi masyarakat Bantar. Kalau dinilai sih 5, di bawah 5 itu kalau merah. Wah,
Karena bisa macam-macam. Ya. Betul, siap. Terima kasih Abang atas waktunya. Siap. Eh, Thank you Bang Nanda, Bang Visnu buat undangannya. Mudah-mudahan jadi berkah. amin, amin, amin. Gak panjang lagi Bang kita bahas. Saya langsung tutup. Terima kasih banyak sekali lagi telah datang di podcast kita. Di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Pasti. Aku pakai baju abu. Boleh Bang. Siap-siap. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.